Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali bertemu dengan saya. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tentang modul ajar pada mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di jenjang SMK, yang nanti di dalamnya termaktub pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lalui, apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya nanti bisa menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Baik teman-temanku yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengambil sumber dari beberapa referensi. Yang pertama dari modul 2.1 untuk pendidikan program guru penggerak yang berjudul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid pada edisi ketiga. Kemudian juga modul 2.2 untuk pembelajaran sosial emosional yang ada pada program pendidikan guru penggerak. Kemudian juga saya mengambil sumber untuk capaian pembelajaran mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan ini pada keputusan Kepala BSKP nomor 33 yang merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang nomor 08 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita masuk ke modul ajarnya, ada baiknya kita sedikit saja mengulas tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan apa itu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Jadi kata kuncinya adalah berorientasi pada kebutuhan siswa. Nah, keputusan-keputusan yang dibuat ini itu terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, tujuan pembelajaran bukan hanya guru yang perlu jelas, tapi juga murid-muridnya. Kemudian yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswanya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda? Apakah perlu menggunakan cara yang berbeda? Atau perlu menggunakan penugasan dan penilaian yang berbeda? Kemudian, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang siswa untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Bagaimana guru bisa memastikan setiap siswa di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar. Kemudian yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru bisa menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun siswa melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kemudian yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilaksanakan untuk dapat menentukan siswa mana yang masih tertinggal atau sebaliknya. Mana siswa yang sudah lebih dulu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajarannya. Jadi, melakukan pembelajaran diferensiasi itu bukan berarti bahwa kalau muridnya 20, itu guru harus mengajar berbeda dengan 20 cara. Bukan juga berarti guru harus memperbanyak jumlah soal untuk siswa yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Atau bukan berarti
Guru harus mengelompokkan siswa yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Guru juga tidak harus memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Guru juga bukan berarti melaksanakan proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana gurunya harus berlari ke sana kemari untuk membantu, misalnya si A, si B, si C dalam waktu yang bersamaan. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang orientasinya untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan siswa dan guru dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi pada pembelajaran sosial dan emosional ini mencakup kolaborasi seluruh komunitas sekolah, dari muridnya, dari gurunya, sampai tenaga kependidikannya. Proses kolaborasi itu tadi itu agar siswa dan pendidik serta tenaga kependidikannya itu dapat yang pertama menghayati, memahami, dan mengelola emosi. Ini pada aspek kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Kemudian dapat menetapkan dan mencapai tujuan positif dalam aspek kompetensi pengelolaan diri. Kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini ada lima kompetensi sosial emosional menurut Castle. Yang pertama itu ada kompetensi kesadaran diri. Kompetensi kesadaran diri ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Kemudian mengidentifikasi kekuatan, aset diri, dan budaya. Dapat mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Kemudian dapat menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias. Bisa memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir yang bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Itu pada contoh-contoh pada kompetensi sosial emosional yang pertama, yaitu kesadaran diri. Kemudian KSE yang kedua, yaitu manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasinya. Contohnya, bisa mengelola emosi diri, bisa mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, bisa merancang tujuan pribadi dan bersama, bisa menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, kemudian bisa memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Yang terakhir, bisa mendemonstrasikan kendali diri dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, mempertimbangkan pandangan pemikiran orang lain, mengakui kemampuan, kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa ulas asih,
menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, kemudian mengidentifikasikan ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kemudian yang keempat adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ini adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Contohnya, mampu berkomunikasi dengan efektif, bisa mengembangkan relasi hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktekkan kerjasama tim, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Dapat melawan tekanan sosial yang negatif, kemudian menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, kemudian turut membela hak-hak orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah suatu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologi, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompoknya. Contohnya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, kemudian mengidentifikasi, mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, belajar membuat keputusan beralasan yang masuk akal, kemudian menganalisis informasi, data, dan fakta. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. Menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Merefleksikan peran seorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Kemudian mengevaluasi dampak, pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Sehingga proses pembelajaran diferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional ini untuk mencapai kondisi well-being. Nah, sekarang well-being itu apa sih gitu? Menurut Kamus Oxford English Dictionary, bahwa well-being itu dapat diartikan sebagai kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Jadi well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Sedang dalam proses belajar di sekolah, definisi well-being menurut Noble and McCreight pada tahun 2016, bahwa well-being siswa yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan, yang relatif stabil, yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif. Relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Jadi, untuk mencapai kondisi well-being, kebahagiaan seluruh stakeholder sekolah, proses pembelajaran diferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional perlu dilaksanakan di kelas kita masing-masing. Itu sedikit teman-teman berkenaan dengan proses pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Teman-teman untuk melakukan penguatan silahkan untuk membaca referensi-referensi dan literatur-literatur berkenaan dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, sehingga nanti dalam penerapan di kelas bisa maksimal untuk melaksanakannya. Selanjutnya kita masuk kepada modul ajar pada mata pelajaran
proyek kreatif dan kewirausahaan ini. Nah, pada kurikulum Merdeka, pelajaran PKK ini berubah namanya. Kalau dulu di K13 namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Pada implementasi kurikulum Merdeka berubah menjadi proyek pemanfaat, proyek kreatif dan kewirausahaan. Untuk Jambi juga ada sedikit perubahan sedikit. Kalau di K13 itu kelas 11-nya 7, kelas 12-nya 8 jam gitu. Kalau yang di IKM kelas 11-nya 5 jam. Nah, kita ambil contoh sedikit satu modul yang menggunakan model pembelajaran proyek. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu proyek, yaitu proyek pemanfaatan limbah kaleng bekas. Nah, secara redaksi, modul ajar ini diawali dengan halaman depan. Teman-teman, halaman depan silahkan dibuat sesuai dengan kondisi masing-masing. Biasanya, umumnya gitu, sampul halaman depan itu berisi tentang judul modul ajarnya apa. Kalau sini saya ambil contoh modul ajarnya itu, saya ambil judulnya Proyek Pemanfaatan Limbah Kaleng Bekas. Kemudian dimunculkan juga mata pelajarannya, Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Kemudian ada logo sekolah. Kemudian di bawahnya lagi termaktub nama dan alamat sekolah serta tahun pembuatan modul. Untuk ilustrasinya, untuk redaksinya silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sehingga bisa nampak menarik, bisa nampak mewakili poin-poin yang harus terlihat. Kemudian untuk identitas modul, memunculkan nama sekolah, nama penyusun, kemudian tahun pelajaran dan semester modul itu dibuat untuk dilaksanakan, menampilkan juga fase dan kelasnya, alokasi waktu yang diperlukan, kemudian mata pelajaran. Pada kesempatan ini saya mengambil contoh alokasi waktunya 7 kali pertemuan, sehingga 7 kali pertemuan itu, kalau satu pertemuannya 5 jam, berarti 5 kali 45 menit kali 7. Berikutnya, komponen yang kedua yaitu informasi umum modul. Yang pertama menampilkan elemen. Elemen ini bisa kita ambil dari CP. Jadi kalau di mata pelajaran proyek kreatif kewirausahaan ini elemennya ada 2. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan kewirausahaan. Nah, di dalam kegiatan produksi juga nanti ada beberapa elemen lagi. Pada kesempatan ini saya ambil contoh aja, hanya ambil satu elemennya pada kegiatan produksi. Contohnya ini saya ambil pada akhir fase F. Peserta didik mampu menyusun rencana produksi, meliputi menetapkan jenis dan jumlah produk, menetapkan desain rancangan produk, menyusun proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk, dan menghitung biaya produksi. Kemudian informasi umum modul ini juga mencantumkan capaian pembelajaran. Ini tinggal diambil dari CP. Kemudian ada deskripsi umum kegiatan. Nah, pada deskripsi umum kegiatan ini saya mencantumkan sintak, tahapan-tahapan dari model pembelajaran yang saya gunakan. Saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, yang sintaknya itu ada yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, kemudian melaksanakan dan monitoring proyek, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Itu deskripsi umum kegiatannya saya isi dengan menggunakan sintak model pembelajaran yang digunakan. Kemudian masih di informasi umum modul ada domain atau kata kunci. Ini saya pemanfaatan limbah kaleng bekas. Kemudian profil pelajar Pancasila saya tulis semua di situ. Jadi ada beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemerdekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Kemudian model pembelajarannya menggunakan project based learning. Metode pembelajarannya tanya jawab, diskusi, praktik, dan refleksi. Kemudian mencantumkan juga model pembelajaran, mencantumkan juga pendekatan pembelajaran. Kemudian ada sarana prasarana. Pada modul ini saya contohnya alat bahan ajarnya itu kaleng bekas, kaleng-kaleng bekas cat, tindak, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai sisa pembelajaran praktek di teknik bodi otomotif. Kemudian alat-alat pengerjaan logam seperti mistar, baja, gunting logam, dan lain sebagainya. Ada juga video dan gambar tentang daur ulang limbah kaleng dan buku penunjang yang lain, internet, laptop, LCD proyektor, atau bisa ditulis diisi saja sarana prasarana, materi ajar, alat dan bahan yang nanti teman-teman pakai untuk modul yang mau dibuat. Selanjutnya ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini didapat dari proses asesmen diagnostik yang dilaksanakan di awal. Ada kognitif dan non-kognitif. Yang saya tampilkan ini hasil diagnostik awal yang kognitif. Jadi kompetensi awal siswanya itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada siswa yang sudah memahami limbah dan dapat membedakan, namun belum memahami dampaknya. Nah, ada yang kelompok B sudah memahami limbah, sudah dapat membedakan, sudah bisa pula memahami dampaknya. Ada yang kelompok C, peserta didiknya sudah memahami limbah, dapat membedakan, sudah memahami dampaknya, serta sudah memahami penanganan limbahnya. Itu untuk informasi umum. Kemudian informasi umum yang berikutnya, setelah tadi tahu kondisi awal siswanya, mencantumkan juga target peserta didiknya. Nah, karena tadi dibagi 3 kelompok, maka targetnya juga menjadi 3. Pada kelompok A, yang kelompok A itu tadi kan sudah memahami limbah dan dapat membedakan, namun belum memahami dampaknya. Ini targetnya nanti kelompok ini mampu menuliskan pertanyaan mendasar, merancang dan menyusun jadwal proyek yang akan dilaksanakan, membuat produk sesuai dengan rancangan proyek, membuktikan kelayakan proyek yang telah dibuat secara produksi massal, dan mengevaluasi, merefleksi hasil proyek secara sederhana. Yang kelompok B, aktivitasnya sama, targetnya sama, hanya dia lebih kompleks, lebih lengkap. Untuk yang kelompok C, targetnya itu prosesnya sama, dari menulis pertanyaan, merancang, menyusun sampai dengan mengevaluasi. Namun yang kelompok C ini karena dia lebih banyak pemahamannya, maka dia selain lebih kompleks harus disertai dengan inovasi. Itu untuk target peserta didiknya. Jadi ini merupakan salah satu pembelajaran diferensiasi, di mana tidak memberikan hal yang sama pada seluruh peserta didik, tapi diberikan sesuai dengan kompetensi awalnya, sehingga nanti hasil yang didapat juga tidak bisa disamakan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Targetnya seperti itu. Selanjutnya ada komponen inti modulnya. Nah, komponen inti modulnya ini yang pertama terdiri dari tujuan proyek dan tujuan pembelajarannya. Tujuan proyeknya nanti peserta didik mampu menulis pertanyaan dasar, merancang dan menyusun jadwal proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian siswa membuat produk sesuai dengan rancangan proyeknya. Selanjutnya, siswa nanti membuktikan kelayakan produk yang telah dibuat untuk kemudian diproduksi secara massal. Yang terakhir tujuannya
peserta didik mampu mengevaluasi dan merefleksi hasil proyek. Sedangkan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menguasai kompetensi soft skill dan hard skill melalui pengalaman nyata dengan mengerjakan proyek pemanfaatan limbah kaleng bekas. Kemudian saya tampilkan juga di sini untuk komponen inti modul relevansi dengan dunia nyata. Jadi kondisi proyek ini relevansi dengan dunia nyatanya apa gitu. Nah, pada pengelolaan limbah kaleng bekas ini memang kondisinya untuk kelas saya, untuk mata pelajaran kejuruan teknik bodi otomotif dalam pengecatan, itu memang banyak menyisakan kaleng-kaleng bekas, baik bekas thinner, bekas cat, bekas dempul, bekas kompon, bekas kit dan lain sebagainya, sehingga semakin lama semakin menumpuk kaleng itu. Nah, kemudian kaleng ini tentu saja menimbulkan pencemaran, minimal pembuangannya. Seperti kita ketahui bersama, limbah kaleng ini limbah anorganik, dibakar tidak bisa, ditimbun di dalam tanah tidak hancur, kemudian tajam, dibiarkan saja bisa kalau tidak ditutup genangan air menyebabkan nyamuk, sehingga memang kaleng ini lebih baik, lebih tepat ketika dia didaur ulang menjadi sesuatu yang nanti bisa mempunyai nilai-nilai ekonomis yang baik. Untuk itulah maka dilaksanakan proyek ini pada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi itu relevansi modul proyek ini dengan kondisi nyata di lingkungan bengkel tempat saya mengajar. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan kondisi di bengkelnya masing-masing, atau di sekolahnya masing-masing, atau di jurusannya masing-masing, yang kemudian nanti limbah-limbah yang sisa bisa digunakan, dimanfaatkan jadi lebih baik dalam proses pembelajaran melalui mata pelajaran ini. Komponen inti modul selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini saya tuliskan melalui mengerjakan proyek pemanfaatan limbah kaleng bekas ini. Diharapkan tumbuh kompetensi soft skill dan hard skill dalam berwirausaha. Nah, pemahaman bermakna ini biasanya dibuat agar siswa tahu bagaimana kondisi yang nanti dia dapatkan ketika dia mempelajari melaksanakan proyek ini. Kemudian untuk memahami pemahaman bermakna ini biasanya berkaitan dengan pertanyaan pemantik, sehingga nanti waktu siswa melaksanakan proyek dasar berpikirnya sudah terbentuk. Beberapa pertanyaan pemantik yang coba saya gunakan, yang pertama misalnya, menurut kalian setelah melaksanakan praktik pengecatan, limbah atau sampah apa yang dihasilkan? Kemudian bagaimana pengolahan limbah tersebut yang kalian ketahui? Apakah limbah tersebut bisa dimanfaatkan? Mengapa limbah tersebut perlu dimanfaatkan? Dan bagaimana cara memanfaatkan limbah tersebut? Dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik di awal, diharapkan siswa mempunyai kerangka berpikir, dasar berpikir yang nanti bisa menimbulkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa ketika mereka melaksanakan proyek ini. Kemudian untuk pengaturan siswanya dalam proses pembelajaran di proyek ini, nanti siswa saya bagi menjadi 3 kelompok yang heterogen, berbeda kemampuannya, yang tadi berkaitan dengan kondisi awal tadi, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, untuk pengaturan siswa ini teman-teman boleh disesuaikan dengan kondisi kelasnya, bisa menggunakan berkelompok, bisa kemudian diatur mohon maaf kalau gender di sekolahnya berimbang, boleh dikombin laki-laki dan perempuan, atau
dan sebagainya. Silahkan disesuaikan dengan kelas masing-masing. Kemudian juga ada jenis asesmen yang digunakan. Saya menggunakan 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik di awal, itu kognitif dan non-kognitif. Kemudian ada asesmen formatif yang saya ambil ketika proses proyek ini berjalan, itu melalui unjuk kerja dan lembar observasi. Kemudian asesmen sumatifnya, asesmen di akhir nanti, di akhir proyek, itu berupa laporan proyek. Selanjutnya persiapan pembelajaran yang saya lakukan di sini, menyiapkan materi pembelajarannya, kemudian menyiapkan panduan praktiknya, alat dan praktik, kemudian menyiapkan instrumen-instrumen untuk melakukan asesmen. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajarannya. Pada kegiatan pembelajaran ini, karena ada 7 pertemuan, maka nanti sintak pada PJBL-nya saya cacah ke dalam 7 pertemuan, yang masing-masing pertemuan itu berdurasi 5 jam pelajaran. Pada pertemuan pertama itu nanti kegiatannya mulai dengan sintak menentukan pertanyaan dasar. Jadi uraiannya misalnya secara garis besar, nanti pada pendahuluan itu guru memberi salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Ini bentuk pembelajaran sosial emosional, di mana dengan doa nanti kompetensi kesadaran diri dan kompetensi pengelolaan diri, manajemen diri, itu terbangun di dalam diri siswa. Kemudian mengecek kehadiran siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan membuat kelompok diskusi. Nah, pada kegiatan inti di pertemuan pertama ini, nanti peserta didik diminta berkelompok untuk mengamati video. Nah, nanti disiapkan juga selain video, disiapkan gambar-gambar. Juga nanti diberikan kebebasan kepada siswa untuk berkeliling. Ini bentuk pembelajaran diferensiasinya. Jadi untuk gaya belajar siswa yang auditory atau audio visual, katakan seperti itu, dia akan lebih mudah memahami ketika dia mengamati video yang ditampilkan oleh guru. Nah, untuk siswa-siswa yang punya gaya belajar kinestetik misalnya, dia nanti akan lebih mudah memahami ketika dia diberi kesempatan untuk berkeliling, melihat, kemudian mengamati lingkungan sekitar bengkel itu. Nah, kemudian ada juga nanti yang siswa dengan gaya belajar visual, dia lebih mudah, lebih nyaman ketika nanti dia melihat gambar-gambar, melihat foto-foto mengenai permasalahan tentang limbah kaleng bekas yang ada di sekitar bengkel tempat mereka praktik. Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua. Pada kasus ini, pada proyek yang saya ambil, karena temanya tentang limbah kaleng bekas, maka itu aktivitas yang dilakukan oleh siswanya. Kemudian setelah nanti siswa diminta berkelompok untuk mengamati permasalahan limbah kaleng bekas sesuai dengan gaya belajarnya, maka nanti siswa diminta juga untuk mengidentifikasi masalah apa yang terdapat pada fenomena yang ada yang sudah mereka amati. Kalau yang gaya belajarnya audiovisual, nanti dia lihat di video itu apa sih identifikasi masalahnya yang bisa dia ambil. Kalau yang kinestetik, dari berkeliling bengkel, dari berkeliling lingkungan sekitar bengkel, dia nanti bisa mengambil kesimpulan, bisa mengidentifikasi bagaimana masalah-masalah yang ada pada permasalahan limbah kaleng bekas ini. Kemudian setelah melakukan identifikasi, nanti siswa akan mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada, yang sudah mereka dapatkan tadi, yang sudah mereka identifikasi tadi. Kemudian baru nanti mereka merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan mendasar, menentukan pertanyaan mendasar berdasarkan masalah yang tadi sudah mereka identifikasi. Kemudian pada pertemuan ini, kegiatan terakhirnya, penutup,
nanti guru dan peserta didik akan melakukan refleksi menggunakan model 4P. 4P itu peristiwa, kemudian pembelajaran, kemudian dalam proses penerapan 4P nanti ada beberapa kompetensi sosial emosional yang nanti bisa dilaksanakan oleh siswa. Misalnya pada saat refleksi peristiwa, dia akan peristiwa pembelajaran ini apa sih yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran ini gitu misalnya. Nah, ini kompetensi sosial emosional kesadaran diri yang kemudian nanti dirasakan oleh siswa. Kemudian perasaan, apa yang dia rasakan selama pembelajaran dan setelah pembelajaran. Kemudian pembelajarannya, mengambil pembelajaran dari proses pembelajaran di pertemuan satu ini. Ini kompetensinya adalah kompetensi pengambilan, kompetensi sosial emosional, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, bagaimana penerapan ke depan. Setelah dia mampu menceritakan kegiatan yang sudah dia laksanakan di pertemuan pertama ini, kemudian dia mampu mengemukakan perasaan apa yang dia rasakan ketika belajar dan setelah belajar, kemudian bisa mengambil, memetik pelajaran dari proses pembelajaran. Kemudian dia nanti terakhir penerapan ke depan, bagaimana dia akan melakukan perbaikan-perbaikan pada pembelajaran di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua. Kompetensi ini adalah kompetensi sosial emosional dalam pengelolaan diri. Kegiatan penutup setelah refleksi, guru menginformasikan rencana pembelajaran di pertemuan kedua, pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pertemuan dengan doa, kemudian salam, kemudian dipersilahkan untuk pulang. Pada pertemuan kedua, mulai masuk kepada sintak yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek. Pada pendahuluan sama kegiatannya di aktivitas pertama, memberi salam, kemudian doa, ini untuk membiasakan membangun kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, dan pengelolaan diri. Kemudian guru melakukan apersepsi, mengajak siswa melakukan apersepsi, mengkaitkan pengetahuan yang lama dengan yang baru. Bagaimana pembelajaran yang kemarin itu akan dikaitkan dengan pembelajaran pada pertemuan yang saat ini. Ini juga membangun kompetensi sosial emosional pada ranah kesadaran diri dan pengelolaan diri. Pada kegiatan intinya nanti, peserta didik memilih permasalahan yang akan diangkat menjadi proyek. Jadi di pertemuan pertama, mereka sudah mengamati, mengidentifikasi, menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian di pertemuan kedua, mereka akan memilih salah satu permasalahan yang nanti akan diangkat menjadi proyek. Ini juga merupakan bagian dari kompetensi sosial emosional di kesadaran diri dan pengelolaan diri. Setelah siswa memilih permasalahan yang akan diangkat, kemudian nanti siswa akan mencari informasi mengenai permasalahan yang sudah dipilih. Bisa melalui video, bisa melalui buku, bisa melalui gambar, bisa secara online, bisa secara luring, bisa langsung mengamati lingkungan bengkel. Ini merupakan proses diferensiasi prosesnya. Jadi dalam proses nanti diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi proses, memberi kebebasan siswa untuk melakukan pencarian informasi sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi dibebaskan untuk yang ingin lewat video silahkan, yang ingin lewat gambar, tabel, dan lain sebagainya silahkan, yang ingin mengamati langsung juga silahkan. Selanjutnya, setelah menggali informasi, nanti siswa akan menentukan produk apa yang akan dibuat. Produk apa yang akan dibuat dari limbah kaleng bekas berdasarkan hasil diskusi. Nanti siswa akan berdiskusi di kelompoknya. Nah, ini adalah keterampilan sosial emosional di ranah keterampilan berelasi. Gimana nanti di dalam kelompoknya siswa akan
mendengarkan pendapat orang lain, berempati terhadap orang lain dan sebagainya, sehingga nanti disepakati, siswa bisa menyepakati produk apa nanti yang akan dibuat dari limbah kaleng bekas ini. Setelah siswa menentukan produk yang akan dibuat, nanti siswa akan mengidentifikasi dan menginventarisasi alat dan bahan yang akan digunakan dalam menyusun proyek yang akan dilakukan. Nah, ini prosesnya, proses KSE-nya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setelah itu baru siswa membuat desain rancangan proyek yang akan dibuat. Setelah desain rancangan proyeknya dibuat, nanti siswa menyusun prosedur pembuatan produk. Nah, dalam menyusun nanti, ini proses pembelajarannya berbasis pada diferensiasi produk. Dia dikasih kebebasan untuk menyusun prosedurnya. Prosedurnya seperti apa dikasih kebebasan sesuai dengan hasil kesepakatan di kelompoknya. Setelah nanti desain produk, desain rancangan proyeknya sudah dilaksanakan, kemudian sudah prosedur penyusunan pembuatan produknya sudah, baru nanti siswa diminta untuk berdiskusi untuk menentukan nama brandnya apa nih, nama brand produknya apa, logonya gimana, tulisannya gimana, kalau perlu dikemas kemasannya seperti apa, itu nanti siswa menentukan itu melalui proses diskusi juga. Lagi-lagi ini adalah KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan keterampilan berrelasi. Setelah semua dilalui, nanti dia akan menuangkan rancangan proyeknya ke dalam satu rencana gitu, ke dalam satu desain rancangan. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk presentasi, bisa deskripsi, bisa proposal, sesuai dengan kesepakatan di kelompoknya. Ini merupakan salah satu bentuk diferensiasi produk. Kemudian kegiatan pada pertemuan kedua ditutup dengan kegiatan refleksi. Seperti biasa, refleksinya menggunakan alur 4P. Kemudian guru menginformasikan kegiatan di pertemuan selanjutnya, ditutup dengan salam dan doa. Kemudian pada pertemuan ketiga masih melanjutkan sintak mendesain perencanaan proyek. Jadi di pertemuan kedua siswa sudah melakukan identifikasi, sudah melakukan penentuan produk, nama produknya, kemasan dan lain sebagainya. Di pertemuan ketiga masih dilanjutkan lagi. Pada pertemuan ketiga ini, pada kegiatan pendahuluannya, guru nanti meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, kemudian mengecek kehadirannya, kemudian menerapkan teknik bernapas dalam, latihan stop. Ini salah satu teknik untuk melatih konsentrasi dan fokus siswa. Ini dalam kompetensi sosial emosional, dia masuk di ranah kesadaran diri. Kemudian nanti guru melakukan persepsi, kemudian menjelaskan kegiatan yang akan dilalui pada pertemuan ini. Pada kegiatan intinya, nanti peserta didiknya akan menyajikan hasil diskusi pada pertemuan yang kedua kemarin. Nanti dia akan menyampaikan hasil diskusi kemarin. Proyeknya, prosedurnya gimana, produknya seperti apa, gitu. Kemudian nanti mereka akan, setelah menyampaikan hasilnya, nanti mereka akan menerima masukan dan memberi masukan kepada kelompok lain. Jadi pada pertemuan ketiga, aktivitas siswanya, satu kelompok itu berdiskusi, satu kelompok itu menyampaikan hasil diskusi, kemudian kelompok lain akan memberi masukan dan bertanya. Nah, setelah itu nanti, setelah hasil diskusinya selesai, baru nanti masukan-masukan itu akan diterima dan diolah di kelompoknya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang terakhir nanti, menyempurnakan
proyeknya setelah melalui proses presentasi, menerima masukan, pertanyaan, perbaikan, baru nanti dilakukan proses penyempurnaan. Nah, pada kegiatan inti ini, itu aktivitas diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Bagaimana nanti terkait dengan sosial emosional, pengelolaan dirinya gimana, pengambilan keputusannya, kemudian keterampilan berealisasi, di sini termaktub semua. Kemudian pada kegiatan penutup dilakukan refleksi. Di sini saya coba selain 4P ada refleksi 4C. Nah, 4C ini ya hampir sama sih, cuma agak berbeda dikit aja. 4C itu yang pertama connection, bagaimana nanti siswa membuat keterhubungan antar materi. Kemudian ada challenge, konsep, dan berubah, change. Nah, ketika sudah melakukan refleksi, nanti guru melakukan kegiatan menyampaikan pembelajaran selanjutnya, ditutup dengan doa dan salam. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini kita mulai memasuki sintak menyusun jadwal dan pelaksanaan dan monitoring project. Kenapa pada pertemuan 4 ini disusun 2 sintak? Karena melihat kompleksitas dari sintaknya, pada menyusun jadwal ini bisa diselesaikan dalam 2 jam pelajaran. Kemudian pelaksanaan dan monitoring projectnya 3 jam, nanti dilanjutkan ke pertemuan ke-5, sehingga totalnya tetap 5 jam untuk pertemuan ke-4 ini. Baik, pada sintak menyusun jadwal, pada kegiatan pendahuluan, guru memberi salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, kemudian mengecek kehadiran siswa, dan melakukan teknik bernapas dalam atau sering kita kenal dengan latihan stop. Ini semua untuk membangun kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, dan pengelolaan diri, sehingga nanti di awal siswa sudah siap, sudah fokus, sudah konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kegiatan inti, peserta didik menyusun jadwal sesuai alokasi yang diberikan oleh guru. Nah, dalam proses menyusun jadwal ini, siswa berdiskusi, kemudian menyampaikan ide, kemudian menginventarisir ide, kemudian baru menyusun jadwal sesuai dengan timeline yang disepakati. Dalam kegiatan ini, kompetensi sosial emosional yang dilakukan oleh siswa, yang pertama pengelolaan diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan berelasi. Kemudian diferensiasinya adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian pada kegiatan inti yang kedua, ini langsung masuk pada sintak pelaksanaan monitoring project, di mana peserta didik mulai melaksanakan. Dia mulai melaksanakan proyek yang tadi telah direncanakan. Jadi dia mulai mengerjakan proyeknya. Kemudian penutup, dilakukan refleksi 4C, guru menginformasikan kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan menutup dengan doa dan salam. Pada pertemuan kelima, masih melanjutkan sintak pelaksanaan dan monitoring proyek. Kegiatan pendahuluannya doa, kemudian mengecek kehadiran siswa, persepsi, kemudian menjelaskan tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan kelima ini. Kegiatan intinya masih melanjutkan melaksanakan proyeknya, kemudian melakukan proses pencatatan, melaporkan perkembangan proyeknya secara berkala kepada guru, kemudian mendiskusikan hal-hal apa yang dianggap menjadi kendala ketika melaksanakan proses pengerjaan proyek ini. Kemudian nanti siswa berdiskusi mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, setelah mereka menyelesaikan masalah, mereka juga dalam tahap sintak ini
dia mulai membuat nama, logo, merek, produk yang nanti akan mereka kerjakan. Kemudian penutup, refleksi 4C, melakukan refleksi 4C, menginformasikan kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan menutup dengan doa. Pada pertemuan ke-6 sudah masuk ke menguji hasil, sudah masuk pada sintak menguji hasil. Kegiatan pendahuluannya sama dengan yang sebelumnya, doa, kemudian teknik stop, kemudian cekah dengan siswa, persepsi, dan menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan inti ini nanti pada sintak menguji hasil, nanti siswa mulai menguji kelayakan produknya. Jadi tadi sudah pada sintak pelaksanaan dan monitoring sudah dibuat produknya. Kemudian pada sintak ini dia menguji produknya, kemudian mengambil data dari hasil pengujiannya, apakah produk ini layak gitu, apakah produk ini layak untuk diproduksi secara massal. Jadi di sini dia melakukan pengujian kelayakan, melakukan analisis. Kalau dirasa ditemukan yang perlu diperbaiki, dia melakukan proses perbaikan berdasarkan analisis data tadi. Nah, kemudian termasuk di dalamnya juga di sini dia sudah menentukan harga jual. Sudah menentukan harga jual, produknya berapa, harganya. Kemudian setelah oke semua, baru nanti dia lanjut pada proses produksi massal. Ini ada di sintak menguji hasil. Kemudian penutupnya seperti biasa, melakukan refleksi 4C atau 4P atau model refleksi yang lain. Silahkan teman-teman boleh menggunakan model refleksi yang bervariasi. Ini hanya contoh saja. Kemudian menginformasikan kegiatan pembelajaran selanjutnya, menutup dengan doa dan salam. Dalam kegiatan penutup, teman-teman boleh berimprovisasi, boleh dengan ice breaking, boleh dengan macam-macam lah, silakan saja untuk membangun chemistry dengan siswa dan memastikan bahwa pembelajaran pada pertemuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan siswa mengerti, memahami apa yang sudah dilaksanakan pada proses pembelajarannya. Selanjutnya pertemuan terakhir, siswa akan mengevaluasi pengalaman. Sintaknya akan mengevaluasi pengalaman. Kegiatan pendahuluan seperti biasa, kemudian kegiatan intinya nanti dia akan mengevaluasi, siswa akan mengevaluasi rangkaian pelaksanaan proyek yang sudah dilakukan. Nah, proses berdiferensiasinya adalah proses peserta didik mengevaluasi itu diberikan dengan berbagai cara. Namun diberikan poin-poin apa saja yang perlu dievaluasi. Misalnya di sini saya berikan contoh keterbatasan dan kendala dari pelaksanaan proyek ini apa gitu. Yang telah dilakukan ini apa. Kemudian sarannya bagaimana. Laporan hasil proyek yang dilaksanakan seperti apa nanti, yang sudah seperti apa, perbaikannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian kendala dalam membuat laporan proyek, kendalanya apa yang ditemui. Kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan. Jadi dalam evaluasi ini nanti siswa merefleksi dirinya, menerima masukan, menerima umpan balik, kemudian melakukan proses-proses peningkatan untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, dalam kegiatan ketujuh ini, dalam kegiatan pertemuan ketujuh mengevaluasi pengalaman ini, semua pembelajaran KSE bisa dilaksanakan. Kemudian diferensiasinya juga bisa dilaksanakan semua, baik diferensiasi produknya, kontennya, atau prosesnya bisa dilaksanakan semua. Terakhir, melakukan refleksi, kemudian menginformasikan proyek selanjutnya. Misalnya setelah ini nanti masuk ke elemen kewirausahaannya, bagaimana kemudian nanti proyek pemasarannya. Nah, ini bisa disampaikan di sini bahwa ke pertemuan berikutnya kita masuk ke proyek baru. Kemudian ditutup dengan doa, salam, dan berbagai strategi aktivitas penutup. Silahkan dipilih oleh teman-teman.
Setelah semua selesai, tentu saja kita selaku guru akan melakukan asesmen. Jadi asesmennya itu yang digunakan dalam modul ajar ini, yang pertama ada asesmen diagnostik, itu dilakukan di awal biasanya, dilakukan di awal, kognitif dan non-kognitif. Nah, teman-teman silahkan boleh gunakan instrumen-instrumen yang sesuai. Yang berikutnya, yang asesmen formatif. Asesmen formatif ini biasanya dilakukan sambil jalan gitu. Asesmen formatif ini untuk mengukur perkembangan siswa dalam proses yang sedang berjalan. Saya contohkan di sini unjuk kerja dan lembar observasi. Teman-teman boleh pakai instrumen yang lain, silahkan saja. Yang penting kita bisa mengukur dalam proses pembelajaran proyek ini perkembangan siswa seperti apa. Bisa diukur di situ. Kemudian yang terakhir yang saya gunakan juga asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini biasanya diambil ketika satu proses kegiatan sudah selesai. Nah, dalam rangka proyek ini, karena pembelajaran proyek itu dianggap selesai, kalau seluruh sintaknya terpenuhi, maka asesmen sumatifnya saya laksanakan di akhir setelah seluruh proyeknya selesai. Artinya setelah 7 pertemuan, semua sintak terlalui, laporan proyeknya itulah yang kemudian saya ambil sebagai nilai untuk asesmen sumatif. Sementara pada pertemuan 1, 2, 3, sampai 6, itu menggunakan asesmen formatif untuk mengukur progres perkembangan pembelajaran siswa dalam proyek ini. Selanjutnya dalam modul ajar ini juga dicantumkan pengayaan dan remedial. Pengayaan ini lebih pada diberikan kepada siswa-siswa yang dianggap pencapaiannya cepat gitu. Jadi bisa ditambah untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang diberikan. Dia telah tuntas, telah mencapai tujuan pembelajaran. Supaya dia nanti lebih mampu mengembangkan potensinya, maka perlu diberi pengayaan. Nah, setelah pengayaan juga ada remedial. Remedial ini untuk peserta didik yang capaiannya belum tuntas. Namun perlu diperhatikan juga, remedial ini juga tidak boleh menganggap bahwa siswa ini lebih kurang gitu, lebih lambat gitu, lebih lambat dari siswa lainnya. Jadi remedial ini sifatnya belum tuntas dalam hal pencapaian tujuan pembelajaran. Sementara tadi di awal tujuan pembelajaran kita sudah kita bedakan, targetnya sudah kita bedakan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sehingga jika memang ditemukan remedial, nanti bisa diberikan tugas kepada peserta didik tersebut dalam bentuk pembelajaran ulang misalnya, atau bimbingan individu, atau belajar kelompok dengan teman sejawat bisa juga, sehingga nanti dia bisa mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan target yang kita tentukan di awal tadi. Kemudian modul ini juga mencantumkan lampiran. Lampiran ini biasanya hal-hal yang digunakan untuk melaksanakan proyek, seperti misalnya lembar-lembar kerja peserta didik, instrumen-instrumen yang nanti mau dibagikan kepada peserta didik, gambar, video, atau sesuatu yang digunakan untuk proses pembelajaran. Juga bisa berisi tentang materi-materi. Materinya apa? Bahan bacaan guru atau peserta didik. Lampiran juga menyantumkan glosarium. Jadi misalnya ada istilah-istilah atau kumpulan-kumpulan yang istilah yang baru, yang perlu mendapatkan penjelasan lebih dalam, bisa disusun istilahnya dalam bentuk alfabet. Kemudian yang terakhir, mencantumkan juga lampiran daftar pustaka, adalah sumber referensi yang digunakan untuk pengembangan modul ajar ini. Begitu teman-teman, sedikit saja dari saya tentang modul ajar produk kreatif dan kewirausahaan. Kesimpulannya bahwa proses pembelajaran untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini lebih disarankan
pada penggunaan model pembelajaran proyek. Kemudian, model pembelajaran proyek ini tidak harus selesai gitu dalam satu pertemuan. Namun, dia harus selesai melalui seluruh sintaknya. Dalam berapa pertemuankah? Bisa disesuaikan dengan kompleksitas proyek yang akan diambil. Tadi saya contohnya 7 pertemuan. Mungkin untuk yang lebih mudah bisa 2 pertemuan. Mungkin untuk yang lebih sulit bisa 14 pertemuan. Silahkan disesuaikan dengan kompleksitas proyeknya. Kemudian, yang terpenting juga adalah bahwa proses pembelajarannya harus bernuansa berdiferensiasi dan pembelajaran yang sosial emosional, sehingga nanti siswa-siswa itu ketika belajar memang mendapat haknya sesuai dengan kebutuhannya, proporsional, tidak dibeda-bedakan, tidak dianggap satu lebih satu kurang, namun proporsional, mendapatkan hak sesuai kebutuhannya. Dan yang terpenting, siswa dalam belajar nyaman, merasa bahagia, sehingga prosesnya bisa mengalir, tidak ada penolakan-penolakan dari siswa yang bisa memunculkan motivasi intrinsik, sehingga pembelajaran ini diharapkan mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, mampu membuat siswa nyaman dan bahagia ketika belajar dan tumbuh motivasi intrinstiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sedikit saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.